Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah tentang teror menyeramkan di tempat wisata. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video. Ini jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wisata keluarga di tengah hutan. Kami adalah keluarga sederhana yang jarang bepergian jauh. Ayahku, Pak Wira, seorang pria pekerja keras yang jarang punya waktu libur karena sibuk dengan pekerjaannya sebagai manajer di sebuah perusahaan konstruksi. Ibu, Bu Santi, adalah sosok yang hangat dan penuh perhatian. Seorang ibu rumah tangga yang selalu mendahulukan kebutuhan keluarganya. Aku, Angga, seorang mahasiswa tingkat akhir berusia 22 tahun, kadang merasa terbebani menjadi anak sulung. Tapi aku tahu betul orang tua kami selalu menginginkan yang terbaik. Adikku, Rani, baru berusia 16 tahun, gadis ceria dengan rasa ingin tahu yang kadang berlebihan. Akhir pekan itu menjadi momen spesial. Ayah memutuskan untuk mengambil cuti, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Ia ingin kami sekeluarga pergi berlibur bersama, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan menikmati suasana alam. Setelah banyak diskusi, kami sepakat memilih sebuah penginapan di tengah hutan yang terkenal karena keindahannya dan udara segarnya. Tempatnya tenang banget, kayaknya cocok buat refreshing, kata ibu sambil menunjukkan foto-foto penginapan itu di internet. Penginapan itu bernama Villa Seruni, sebuah rumah kayu klasik yang dikelilingi pohon-pohon pinus menjulang tinggi. Dari deskripsi di situsnya, villa itu berada di lokasi terpencil, sekitar 2 jam perjalanan dari kota terdekat. Pas banget buat ngilangin stres, tambah Rani dengan antusias. Aku sebenarnya sedikit ragu. Tempat itu terlihat terlalu terpencil, dan aku tidak yakin kami akan betah tinggal di sana lebih dari 1 malam. Tapi melihat semangat ayah dan ibu, aku mengesampingkan kekhawatiranku. Kami berangkat pada Sabtu pagi, menempuh perjalanan panjang melewati jalan berliku yang semakin lama semakin sepi. Semakin dekat ke lokasi, sinyal ponsel mulai menghilang, dan pemandangan sekitar hanya dipenuhi hutan belantara. Sinyal hilang. Nih, keluh Rani sambil memandang layar ponselnya. Justru itu yang seru. Di sini kita bisa benar-benar bebas dari gadget, jawab ayah dengan nada optimis, sambil mengemudikan mobil dengan hati-hati. Ketika kami tiba, villa itu tampak persis seperti di foto. Indah, tenang, dan terkesan nyaman. Bangunannya berdiri di tengah-tengah lapangan rumput kecil yang dikelilingi hutan pinus yang rapat. Di sebelah villa, ada sebuah danau kecil yang airnya begitu jernih hingga kami bisa melihat dasarnya. Angin sepe-sepe membawa aroma khas dedaunan basah dan kayu pinus yang segar. Ternyata lebih bagus daripada yang aku bayangkan, ujar ibu sambil mengagumi pemandangan. Namun, meskipun indah, tempat itu memiliki nuansa yang sedikit aneh. Terlalu sepi, tak ada suara burung atau binatang hutan lainnya. Hanya suara desiran angin yang berulang-ulang, membuat suasana terasa sunyi sekaligus mencekam. Aku jadi ingat film-film horor, celetuk Rani sambil terkikik. Aku hanya memutar bola mata, tapi dalam hati aku setuju. Tempat ini memang mirip lokasi film horor yang sering aku tonton. Kami disambut oleh seorang penjaga villa bernama Pak Komar, pria tua yang ramah namun wajahnya terlihat letih. Villa ini jarang dipakai. Biasanya tamu hanya sehari 2 hari saja. Kalau ada apa-apa, saya tinggal di pondok dekat gerbang masuk, katanya sambil memberikan kunci villa. Mendengar ucapannya, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jarang dipakai? Kenapa? Tapi aku tidak ingin merusak suasana. Kami mulai menata barang-barang di kamar masing-masing. Villa itu memiliki 4 kamar tidur, dapur kecil, dan ruang tamu yang luas dengan perapian tua di salah satu sudutnya. Dekorasinya sederhana, dengan perabotan kayu bergaya vintage. Malam pertama terasa damai. Kami duduk bersama di ruang tamu, menikmati makanan yang ibu masak sambil mendengarkan cerita-cerita dari ayah. Tapi di tengah obrolan, tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar jendela, seperti ranting yang patah atau langkah kaki pelan di atas dedaunan kering. Kalian dengar itu? Tanyaku sambil menoleh ke arah jendela. Mungkin cuma angin, jawab ayah santai. Namun, rasa gelisah mulai menyelimutiku. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya imajinasi. Tapi, aku tak tahu, malam itu adalah awal dari teror panjang yang akan mengubah liburan kami menjadi mimpi buruk. Kami semua berdiri terpaku di halaman, ketakutan membekukan tubuh kami. Sosok wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan mata kosong menatapku. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Apa itu? Teriak ibu sambil memeluk Rani erat.
Ayah mencoba menarik kami semua menjauh, tapi langkah kami terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan kami. Angin makin kencang, membawa suara tawa kecil yang menggema di seluruh area sekitar villa. Ini nggak benar, bisik ayah. Suaranya hampir tak terdengar karena gemetar. Ketika aku mencoba melangkah ke depan, tiba-tiba pintu villa terbuka dengan keras. Dari dalam, terdengar suara berat, seperti seseorang menyeret sesuatu di lantai. Lampu villa yang sebelumnya mati tiba-tiba menyala, tapi cahaya yang terpancar tidak seperti lampu biasa, terlihat redup, seperti lampu minyak tua. Aku menoleh ke ayah. Kita nggak bisa tinggal di sini. Kita harus pergi sekarang. Namun, sebelum kami sempat bergerak lebih jauh, Rani tiba-tiba berteriak. Angga, lihat itu. Di jendela villa, sosok wanita yang sama dengan wajah pucat terlihat berdiri di dalam, tangannya melambai pelan, seperti mengundang kami untuk masuk. Wajahnya tersenyum, tapi senyum itu tidak wajar, terlalu lebar, seperti dipaksakan. Diam di sini, aku akan ambil kunci mobil, kata ayah dengan nada tegas, meski terlihat jelas ia ketakutan. Tunggu, jangan tinggalkan kita, seru ibu, mencoba mengejar ayah. Namun, sebelum ayah sempat mencapai mobil, suara jeritan keras terdengar dari arah villa. Jeritan itu begitu memilukan, seperti seseorang yang sedang disiksa. Jeritan itu membuat kami semua terpaku, bahkan ayah berhenti di tengah langkahnya. Rani, jangan lari, teriak ibu tiba-tiba. Aku menoleh dan melihat adikku berlari ke arah villa, entah apa yang merasukinya. Aku mengejar, berusaha meraih tangannya, tapi tiba-tiba pintu villa menutup dengan keras, memisahkan kami. Buka pintunya, Rani di dalam. Aku berteriak sambil mencoba mendobrak pintu, tapi seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengunci pintu itu rapat-rapat. Dari dalam villa, terdengar suara langkah kaki berlarian, disusul dengan suara Rani yang menangis. Tolong aku, Kak Angga, tolong. Ayah akhirnya berhasil mendobrak pintu setelah beberapa kali mencoba. Kami masuk dengan tergesa, hanya untuk menemukan villa dalam keadaan gelap gulita. Lilin di meja ruang tamu menyala sendiri, memberikan bayangan samar-samar di dinding. Rani, kamu di mana? Panggil ibu dengan suara bergetar. Namun, yang menjawab bukan Rani. Suara wanita yang berat dan parau menggema di ruangan itu. Kalian tidak seharusnya datang ke sini. Aku merasakan hawa dingin di tengkukku. Sosok wanita itu muncul lagi, kali ini berdiri di tangga, memandang kami dengan tatapan tajam. Tapi yang membuatku semakin ketakutan adalah apa yang ada di tangannya. Rambut panjang hitam, sepertinya milik Rani. Ayah memberanikan diri mendekati tangga, tapi sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, sosok itu berlari ke arahnya dengan kecepatan luar biasa, membuat ayah terjatuh ke belakang. Keluar dari sini, sekarang! Wanita itu berteriak, suaranya menggema hingga ke seluruh ruangan. Aku menarik ibu keluar, tapi ayah tetap bertahan. Aku nggak akan ninggalin Rani, serunya dengan tegas. Aku tahu ayah tak akan menyerah, jadi aku ikut kembali masuk. Kami akhirnya menemukan Rani di salah satu kamar, duduk di sudut ruangan dengan mata yang penuh ketakutan. Ayo cepat, kita harus pergi. Aku berteriak, menarik Rani. Namun, saat kami berlari keluar, aku menyadari bahwa sosok wanita itu tidak mengejar kami. Dia hanya berdiri di depan pintu, menatap kami dengan senyum penuh kemenangan. Saat kami berhasil menemukan Rani di salah satu kamar, ayah langsung mendekatinya. Wajah Rani tampak pucat, tapi ia sadar dan menangis ketakutan di sudut ruangan. Ayo cepat keluar dari sini. Ayah memegang bahunya dengan lembut, mencoba menenangkannya. Kami bergerak bersama, berpegangan erat satu sama lain, mencoba kembali ke pintu utama. Namun, langkah kami terhenti ketika suara pintu tertutup sendiri bergema di seluruh villa. Suara wanita itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah berada di belakang kami. Tidak ada yang pergi, kalian milikku. Wanita itu muncul lagi, berdiri di tengah ruang tamu. Kali ini tubuhnya tampak lebih jelas. Rambutnya panjang menjuntai ke lantai. Wajahnya pucat dengan mata hitam kosong yang menatap tajam ke arah kami. Tangannya bergerak perlahan, menunjuk langsung ke Rani. Ibu, Kak Angga, tolong aku. Rani berteriak histeris. Lari! Ayah berteriak sambil menarik kami semua ke belakang. Wanita itu tiba-tiba melesat dengan kecepatan luar biasa, mengejar kami yang berlari menuju pintu utama. Aku merasakan hawa dingin di belakangku, seperti dia hampir menyentuhku. Cepat, cepat.
Ibu panik mencoba membuka pintu, tapi pintu itu tidak mau bergerak. Aku menoleh ke belakang dan melihat sosok wanita itu semakin mendekat. Wajahnya berubah menjadi lebih menyeramkan, dengan gigi tajam yang terlihat jelas saat ia membuka mulutnya lebar-lebar. "Bismillah!" Ayah berteriak sambil mengayunkan kursi kayu yang ia ambil dari ruang tamu. Kursi itu menghantam sosok wanita itu, membuatnya terhenti sejenak. "Sekarang!" Ayah berteriak. Aku, ibu, dan Rani berhasil membuka pintu dan berlari keluar. Ayah menyusul, tapi sebelum ia keluar, wanita itu menarik kakinya. Ayah bergulat sebentar, mencoba melepaskan diri sambil terus membaca doa. Akhirnya, ia berhasil melepaskan diri dan keluar bersama kami. Kami semua berlari ke mobil tanpa menoleh ke belakang. Ayah memacu mobil dengan kecepatan tinggi, meninggalkan villa itu sejauh mungkin. Di perjalanan, kami semua terdiam, masih terguncang oleh kejadian yang baru saja terjadi. Rani terus memeluk ibu, sementara aku mencoba menenangkan diri. "Ayah, apa itu tadi?" tanyaku dengan suara gemetar. "Entahlah, tapi yang pasti, kita nggak akan pernah kembali ke tempat itu lagi," jawab ayah dengan tegas. Setibanya di desa, kami melaporkan kejadian tersebut kepada warga setempat. Mereka mendengarkan cerita kami dengan serius. Beberapa di antaranya terlihat saling bertukar pandang. "Villa itu memang sudah lama kosong," kata seorang tetua desa. "Katanya dulu pernah ada seorang wanita yang meninggal tragis di sana. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Kami akan mengurusnya." Beberapa hari kemudian, villa itu diruntuhkan oleh warga. Saat reruntuhan terakhir diangkat, beberapa pekerja mengaku mendengar suara tawa kecil dan bisikan dari bawah tanah, tapi mereka mengabaikannya. Setelah villa itu diratakan, teror yang kami alami tidak pernah muncul lagi. Kami kembali ke rumah dan mencoba melanjutkan hidup, meski kenangan tentang malam itu tetap menghantui. Namun, kami semua selamat, dan itu yang terpenting. Kami belajar untuk lebih menghargai kebersamaan keluarga dan kekuatan doa dalam menghadapi apapun, bahkan yang tidak terlihat. Meski demikian, setiap kali aku melewati jalan menuju desa itu, aku selalu merasakan ada mata yang mengawasi dari balik pohon-pohon gelap di tepi jalan. Seolah-olah, teror itu belum sepenuhnya hilang. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.